Halo, selamat pagi dari Buenos Aires. Ini di daerah Palermo. Cuman pagi ini saya mau piknik dulu di taman kota, kurang lebih 2 kilo dari sini. Ayo. Aduh, istirahat guys, main capek. Nih, kalau di sini kebiasaannya orang ada jasa suka bawa anjing keliling jalan-jalan karena pemiliknya mungkin nggak bisa bawa anjing jalan-jalan nih. Orangnya nih, lagi bawa anjing. Lanjut, yuk. Buenos Aires ini ada masjid besar banget ya, bangunan masjidnya itu. Nah ini dia guys, salah satu masjid yang ada di Buenos Aires. Ini namanya King Fahd Islamic Cultural Center. Ini dia. Nah ini masjid. Keren. Yuk lanjut. Itu dia tamannya. Udah nyampe kita di taman di City Park di sini ya. Itu ada danau, banyak orang juga olahraga, cuma mereka tetap social distancing ya, tetap lah ya kalau di sini. Sekarang kita akan pilih lokasi buat kita gelar tikar, asik. Mirip-mirip taman Surapati aja ini. Ya, saya menentukan lokasi pikniknya kita sini. Oke, saya pilih yang di sini. Ini tempatnya nyaman banget. Terus sekarang kan winter udah selesai, sekarang masuk spring, jadi di mana-mana pohon mulai berdaun muda lagi, burung-burung mulai terbang di mana-mana, terus rumputnya mulai rapi. Nantinya jadi kayak taman bunga gitu, ada bunga-bunga kecil. Cuma masalahnya kalau musim pollen gini ya agak pilek karena biasanya, wih, ada burung di sini. Ini burung-burung ya. Biasanya sih musim pollen gitu nggak bagus ya kalau kita jalan, biasanya kena di mata, perih banget si serbuk sari itu. Nah asiknya kita piknik sini memang udaranya bersih banget ya, walaupun dalam kota ada gitu, suasananya tetap orang-orang jaga social distancing ya. Makanya aku bisa buka masker aja sini karena mau
bukannya nggak mau pakai masker karena saya mau makan pas jam makan siang ini. Nah, bekalnya saya makan siang ini ada pisang. Tadi dari apartemen saya udah panasin ini guys. Kita lihat dulu apa isinya. Ini adalah bakpao isi daging. Yuk. Lalu ada ya pisang 2. Ini saya lagi mau ngemil sama mau buat kopi nanti. Ini ada biskuit, cuma yang paling spesial hari ini saya bawa bekal ini nih. Tadi goreng pisang di apartemen, ini pisang goreng. Cakep. Oke. Ada bawa air panas juga. Dan ini kita seduh kopi dulu ya. Wah, nggak apa-apa lah, ini bonus-bonus nih ya kalau ada debu-debuan. Nah, biasa nih. Yuk. Air panasnya udah aku siapin tadi. Asik banget guys. Sendok aduknya dari bungkus kopinya aja. Oke. Wah, ini anak kos-kosan banget ini. Anak biker banget nih jadi. Nah, siang ini lagi saya mau menikmati makan siang di taman kota lagi piknik ini, saya akan membacakan question yang dari kalian-kalian ini mengirim pesan di Instagram pada hari kemarin. Jadi saya sudah memilih, ada kurang lebih 20 pertanyaan yang akan saya jawab siang ini. Tapi sebelumnya saya nikmati kopi dulu ya guys. Wih. Oke bro and sis, saat ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media khususnya di Instagram. Jadi saya sudah memilih karena banyak pertanyaan juga yang sama ya. Jadi kita udah gabungin aja jadi satu, mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lagi penasaran tentang touring saya di benua Amerika atau ya khususnya di Wheel Story Season 6 ini kali ya. Mohon maaf nih ya kalau saya lagi di taman ada gangguan-gangguan suara burung-burung liar karena emang beginilah di sini. Nggak apa-apa. Anggaplah ini sound efeknya di taman. Oke, langsung aja. Pertanyaan dari Bimo Gift. Pernah nggak Om pas touring ngerasa nggak enak badan, jadi harus menunda perjalanan dulu? Waduh, kalau ini pernah sekali waktu Wheel Story season berapa ya? 1, 2, season 3 waktu perjalanan ke Paris kita tuh pernah 2 minggu menunda perjalanan kita karena terkapar di hotel alias kena Delhi Belly di New Delhi. Pasti teman-teman udah tahu dong, kena Delhi Belly itu karena ngapain aja di New Delhi, yaitu karena ini mules, perut mules gitu, alias diare. Jadi 2 minggu nggak jalan waktu itu dan lemah banget. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Dre Hernando. Wih, Dre Hernando, ini namanya Latin banget, ada nandonya. Bang, kalau touring keluar ada batas berapa cc gitu? Aduh, kalau touring ini sebetulnya nggak ada batasan cc dan nggak ada batasan tahun motor yang dipakai. Yang penting surat-surat lengkap. Udah itu aja poinnya ya. Pak Bawibowo, wis, Pak Bawibowo berwibawa banget orangnya nih. Pertanyaannya, tipsnya kuat motoran ratusan kilometer apa Om? Kalau tips kuat motoran itu sebetulnya sih selain kita menjaga pola makan yang teratur, kita juga banyak minum air mineral tentunya supaya nggak cepat dehidrasi atau nggak gampang dehidrasi, juga menjaga kualitas tidur. Pertanyaan berikutnya dari Fajar Fatin 27, nanyanya, Om itu touring berbulan-bulan bawa pakaian sama nyuci gimana ya? Ini kalau kita touring otomatis pakaian yang kita bawa tidak sebanyak kalau kita mobilan gitu, karena ini kan motor terbatas ya. Jadi pakaian yang ada di badan seperti pakaian-pakaian ini saya cuma bawa 2-3 pasang selain jaket touring ya sama base layer. Jadi pakaian kasual seperti ini saya bawa 3 pasang. Cara nyucinya
kalau di hotel kadang-kadang ada laundry, kita manfaatkan itu yang one day laundry udah selesai. Cuma kalau lagi di gurun biarin aja, kita cucinya cuma pakai sampo aja, yang penting baunya hilang dan fresh dipakai lagi gitu. Karena di luar negeri nggak seperti di Indonesia yang humidity-nya memang kelembapan udaranya tinggi ya. Kadang-kadang negara kayak gini, contohnya di Amerika Selatan, kelembapan udara rendah, jadi apa-apa itu cepat kering gitu. Oke, lanjut. Dari Rahmat 454, Om tanya, pernah nggak sih lagi riding di luar negeri ban motor pecah bocor dan solusinya gimana? Nah, ini memang kalau masalah ban mau pecah, mau bocor, pelek mau, bukan cuma ban juga, kadang-kadang ntar ada kereta api lewat, tapi nggak apa-apa. Oke, mudah-mudahan kedengaran suaranya. Jadi ban bocor dan mungkin akan ada kerusakan lainnya seperti lahar krocak mungkinnya, itu memang udah menjadi bagian dari petualangan. Jadi jangan kaget, jangan takut kalau tiba-tiba lagi touring gini ban bocor. Kita nggak bisa prediksi itu kapan dan di mana. Yang penting kita selalu sedia payung sebelum hujan, yaitu bawa toolkit untuk tambal ban. Mungkin cara nambal mungkin agak lebih lama ya dibandingin tukang tambal ban yang profesional, tapi harus tambal daripada nggak sama sekali gitu kan. Oke, lanjut. Dari Official Landa, Bang, gimana sih cara mengatur pekerjaan dan touring yang cukup lama? Salam adventure. Waduh, ini memang susah saya jelaskan karena sejatinya itu menurut saya nih, nggak ada perusahaan yang akan kasih cuti untuk staf atau karyawan sampai berbulan-bulan, ya maksimal 2 minggu bahkan 1 bulan. Saya pernah ngambil cuti 3 bulan waktu dulu masih terikat kerja di dunia perhotelan di Bali. Cuman untuk lebih menseriuskan kegiatan saya seperti ini, akhirnya saya membuat touring ini menjadi profesi saya, dan terbukti sudah 7 tahun sampai saat ini saya sudah menjalankan profesi kegiatan full time traveler bermotor seperti ini baik-baik aja. Dan karena ini saya sudah tidak kerja lagi, jadi memang harus kita pikirkan matang-matang. Kalau masih terikat kerja, mungkin ambil hal yang pendek-pendek aja, yang untuk touring 2 minggu selesai. Tapi untuk berpikir touring jangka panjang bertahun-tahun, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun, sudah pasti harus keluar dari zona nyaman. Itu sih, jadi ada resiko. Next, dari Aji_Pangestu, setelah touring di benua Amerika, apakah ada rencana lain untuk Wheel Story selanjutnya? Waduh, ini dia pertanyaannya pengen membongkar the next season Wheel Story nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa, kita jawab di sini aja. Jadi kalau season 6 ini udah selesai, season 7 Wheel Story akan explore Borneo atau Kalimantan, khususnya di 3 negara yang ada di Kalimantan, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Kita akan explore itu nanti kalau sudah selesai explore Amerika. Lanjut, Eric_N_E. Waduh, gimana nih bacanya? Pernah dorong motor waktu kehabisan bensin nggak, Om? Kalau kehabisan bensin, jujur saya belum pernah sama sekali, karena saya tahu persis kalkulasi bensin di setiap motor yang pernah saya pakai. Next, Dio Setiawan 3224 nanyanya, Om, touring itu identik, bingung. Om, touring itu identik dengan moge, worth it nggak kalau motor matic atau cc kecil? Kayaknya yang nanya ini harus nonton Edmark bawa C90 keliling dunia deh, karena sebetulnya banyak orang yang melakukan dengan skuter, bahkan motor kecil atau motor tua yang bukan moge. Sebenarnya udah banyak kalau kita menelusuri lebih dalam di dunia internet. Ada Juvena dengan Vespa-nya, udah gitu saya ketemu kemarin orang Argentina yang motoran sampai ke Ushuaia naik Honda Versa ya, kalau di Indonesia mirip-mirip Honda Versa 150 cc, kalau di sini 125 cc. Udah gitu saya pernah dengan steward Australia, dia ngikutin saya pakai CT125, jadi ada banyak banget gitu, sesuaiin kebutuhan dan juga budget juga, karena otomatis yang bawa motor kecil pengeluaran maintenance dan juga bensin di motornya itu juga lebih murah dari yang bawa motor besar. Itu aja sih, pokoknya motor apa aja boleh pada intinya untuk keliling dunia, tinggal bagaimana niat kalian. Oke, lanjut pertanyaan dari Wak.Mino. Dia bertanya, Om, kalau mau bikin karnet itu kepemilikan motornya harus atas nama sendiri kah? Kalau buat karnet itu
Pertama sih motornya itu harus memiliki dokumen yang lengkap dan sah ya. Ada BPKB, STNK. Masalah kepemilikan motor, misalnya kita dipinjemin motor atau enggak motor kita belum balik nama. Yang saya lakukan adalah meminta surat kuasa dari pemilik kendaraan tersebut yang saya pakai untuk pengajuan karnet. Oke, lanjut Jibril_Black Red. Om, kalau ketemu orang asing terus nggak bisa bahasa, bagaimana cara ngobrolnya? Waduh, ini paling simpel sih sebetulnya. Di zaman teknologi yang handphone sekarang aja, manfaatkan Google Translate. Udah itu aja. Baru lanjut speak as you want. Nanyanya, Bang, by the way SIM card yang Bang pakai kartu itu apa ya? Kalau SIM card, umumnya saya menggonta-ganti kartu SIM card di setiap negara baru yang saya masuk. Wiseli Tandi nanyanya, Om Mario mau tanya paling lama riding itu berapa jam ya? Jadi sehari-hari kalau saya lagi riding ini rata-rata 8-10 jam. Tapi dalam waktu 8-10 jam itu interval setiap 2 jam sampai 3 jam saya harus berhenti untuk istirahat gitu sih. Jadi seperti itu, kayak orang kerja aja ya, 8 jaman. Terus lanjut dari Ahmad Prasetyo. Bagaimana manajemen logistik jika jauh dari pemukiman atau kota? Nah, seperti yang mungkin sudah dijelaskan di YouTube channel, sebelum kita mau mulai perjalanan di tempat yang belum kita tahu ya, apalagi negara orang, saya sudah membuat itinerary. Itinerary inilah yang akan menuntun saya untuk memanage logistik saya. Misalnya, kalau saya tahu ke depannya ini akan ada gurun, saya sudah pasti akan melakukan antisipasi bekal makanan di awal. Misalnya berbelanja lebih banyak sebelum melewati gurun tersebut, atau mencari informasi misalnya di daerah pedalaman ini masih ada hotel atau penginapan nggak ya yang ada restoran juga di dalamnya. Gitu sih siasatinya, harus pinter-pinter mencari informasi lebih dalam daerah yang akan kita tuju. Jangan sampai sok tahu atau kita gampang tinggal langsung riding ke sana, tiba-tiba zong. Yang terjadi menyusahkan kita perjalanan dan menyusahkan diri kita, sama mungkin ada orang lainnya ikut ke kita juga. Gitu sih. Oke, next dari di sini lagi banyak anak-anak main, nggak apa-apa ya, anggaplah ini sound effect di taman. Oke, dari Alit_Indra_. Mau nanya Kak, pas lagi touring kalau lewat setiap negara harus bayar apa cuma liatin paspor aja? Nah, kalau masalah paspor, tanda kutip ya, orang yang lagi touring tidak ada pengecualian, dia karena touring harus gratis, semuanya sama. Status kita ini hanya turis atau enggak pelancong, apa-apa itu sama aja dengan status orang lagi traveling. Jadi untuk paspor, masalah visa, biasanya kita pelajari dulu negara-negara yang akan kita kunjungi ini apakah ada free visa atau harus bayar visa dulu dengan mengambil visa dari embassy yang ada di Jakarta, atau bisa mendapatkan visa on arrival. Jadi semuanya harus kita googling, dan andai kata ada biaya tambahan, biasanya pas udah masuk negara tersebut baru dikasih tahu, biaya tambahan harus bayar pajak ini atau harus registrasi lagi kendaraannya kita. Yaitu tergantung kebijakan dari negara-negara yang akan kita kunjungi. Jadi intinya kalau masalah visa sama seperti orang traveling ya atau backpacker, status visanya kita visa turis. Oke, lanjut dari _Yusrilikna. Bisa bongkar mesin sendiri bila mogok di jalan apa dibawa ke bengkel? Nah, kalau masalah ini kan tergantung tingkat kerusakannya apa. Tapi saat ini saya belum pernah tuh sampai turun mesin karena mesinnya rusak. Cuman hal-hal kecil yang bagi saya bisa lakukan sendiri, seperti ganti rantai set, ganti kopling, ganti kampas rem, itu saya lakukan sendiri di pinggir jalan atau di penginapan. Kalau masalah mungkin harus bongkar turun mesin itu, amit-amit misalnya kejadian seperti itu, udah pastinya lebih memilih untuk memberikan ketenaga yang lebih profesional lagi, itu bawa ke bengkel. Dari M Suryana 30. Nanyanya, kalau boleh tanya satu lagi, apa dalam edit video hanya berdua Om tanpa ada tim khusus? Wah, ini kalau yang udah kenal Wheel Story pasti tahu sih siapa di balik petualangan Wheel Story ini. Jadi Wheel Story ini sebenarnya cuma 2 orang, saya dan partner saya yang lagi ngerekam sekarang ini. Kita nggak ada backup car, nggak ada kru, nggak ada tim khusus di balik layarnya kita. Jadi kita yang memproduksi sendiri, kita bagi-bagi tugas. Si partner saya sebagai kameramen, videografi, dan
drone pilot dan saya sendiri yang mengedit, mencari musik dan membuat storyboard. Jadi tinggal bagaimana kreativitas dari kita ini untuk mengelola sebuah video sinematik yang ciamik. Pokoknya sebagai konten kreator ya harus terus berinovasi. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Taufik Rizal. Di luar negeri ada rahasia nggak Om? Terus pernah kena rahasia nggak? Waduh, kalau di luar negeri itu kita udah mungkin ratusan kali ya kita ngelewati rahasia-rahasia. Cuma kan nggak ada kesalahan ya jangan takut. Tapi kalau ngomongin tilang, dalam petualangan kita ini pernah kena tilang satu kali. Itu waktu di Turki ketika saya mau masuki dari satu tempat masuk ke satu kawasan pemukiman, ternyata speed limitnya berubah dan saya masih ngegas terus. Alhasil polisi di depan langsung tangkap, wih ini pelanggaran nih, kena dari speed kamera. Jadi satu kali itu aja waktu tahun 2015 saya pernah ditilang di Turki. Oke, lanjut dari Arya Sena 11. Om, kalau soal mata uang tuh gimana ya? Soalnya kan sering tuh pindah-pindah negara. Jadi ini mewakili yang bertanya-tanya juga, gimana tuh kalau masalah uang? Jadi masalah uang ini 11-12 dengan masalah SIM card deh. Dimana ketemu negara baru, di situ kita harus menyesuaikan mata uang apa yang dia pakai di negara itu. Nah, misalnya mata uang, karena kan perpindahan kita kan lewat darat tuh. Kita kan berpindah dari contohnya negara A ke B. Otomatis kita harus menyesuaikan mata uang yang berlaku di negara B. Kalau masih ada sisa mata uang di negara A, ya kita tukar dulu di money changer. Seperti itu sih, simple. Kadang-kadang kita bisa ambil dari kartu ATM, kartu debitnya saya, karena sudah terkonvert ketika kita tarik dari ATM negara tersebut, yang keluar mata uang lokal itu sih. Walaupun kurs di banknya saya ke uang itu pasti jelek banget, tapi ya kita nikmati aja deh. Sisa lain saya koleksi juga sih uang-uang di tiap negara tersebut, dan saya memegang puluhan miliar. Tapi diam-diam loh guys, karena yang saya pegang ini saya nggak lapor ke pemerintah. Saya membawa ada 100.000 miliar uang Zimbabwe. Oke, nah ini dari Chandra Chest. Tips mengatasi ngantuk microslip ketika berkendara jauh bang. Nah ini pertanyaannya ini saya akan gabungin jawabannya dengan yang nanya ini ya, dari Wildan Wilantika. Kenapa jarang riding malam hari Om? Nah ini ada sangkut pautnya. Pertama, saya kan lebih senang siang hari. Pertama untuk menikmati pemandangan. Sayang dong tiba-tiba kita melewati pemandangan yang bagus pas malam hari, mau lihat apa, mau rekam apa, karena saya suka buat video gitu. Sisi lainnya, di malam hari itu saya harus istirahat yang cukup atau menjaga kualitas tidur, ya pasti di malam hari setelah riding sampai ke pagi. Nah kalau teman-teman yang lagi riding bareng komunitas, biasanya kan sampai ke satu tempat masih nongkrong-nongkrong juga nih gitu kan. Jadi mungkin alangkah baiknya membatasi jam nongkrongnya jangan sampai tengah malam deh, biar kita bisa pakai untuk tidur yang bagus sebelum kita memulai hari touring lagi di hari berikutnya gitu, biar meminimalis kecelakaan karena mungkin microslip atau enggak memang badan jadi drop banget karena kurang tidur di hari sebelumnya. Jadi ya itu aja sih, udah borong. Oke, dari Iqbal Rivaldi kayaknya, Iqbal Rivaldi. Di luar negeri kalau perpanjang pajak gimana Bang Mario? Wah ini banyak yang lihat juga pasti di video saya ya. Plat nomor saya udah lewat bayar pajak, maksudnya Om gimana cara bayar pajak nih? Pan lokasinya lagi di luar negeri nih. Jadi saya sudah bayar pajak via online yang saat ini masih tersedia di Android kalau nggak salah ya. Kita bayar pajak via online, kita transfer dan kita melihat bukti pembayarannya kita udah lunas nih pajak tahun ini. Cuman belum bisa dari pihak Samsatnya ngecapkan di STNK saya, jadi nggak apa-apa, yang penting secara official saya sudah bayar dan sudah lunas. Sekarang manfaatkan teknologi online aja, aman. Lanjut dari Do You Like Journey _ Widih, namanya cakep. Bagaimana cara mendapatkan sponsor dengan mudah dan percaya untuk solo touring? Nah ini mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga yang nanya cara dapat sponsor. Jadi basicnya sih memang kita harus buat proposal yang menarik ya ini, karena ini berkaitan dengan mencari perhatian dari calon sponsor. Wah ini menarik nih dari isi proposalnya gitu.
Cuman itu belum menjadi jaminan kalau kita belum menyertakan visi misi kita yang kuat juga ke sponsor. Dan perlu diperhatikan juga nih, apa kontribusi yang ingin kalian kasih ke calon sponsor, atau value apa yang ingin kamu berikan, bukan apa yang ingin kita dapatkan dari sponsor. Nah seperti itu yang teman-teman sering salah kaprah ya, pengennya disponsori, mau dapat apa nih, padahal calon sponsor itu berpikir apa nih yang kita bisa dapat dari si orang atau personal ini untuk biar bisa kita menjadikan ini sebagai win-win solution, atau enggak boleh dikatakan jadi simbiosis mutualisme gitu kan, harus sama-sama menguntungkan dong. Nah itu dia. Terus teman-teman jangan berpikir kok saya udah kasih ke perusahaan A, B, C nggak direspon. Ya memang udah begitu prosesnya. Saya aja pertama kali mau touring sekitar 23 perusahaan tolak saya mentah-mentah. Cuma saya nggak berpikir down ya di kala itu, karena saya menganalisa juga, menjadi pelajaran ke saya juga apa yang salah di kala itu, apa yang kurang menarik, atau apa yang membuat mereka nggak tertarik dengan program saya. Di situ saya bisa menjadikan itu sebagai bahan evaluasi supaya bisa lebih baik lagi dan bisa lebih percaya diri lagi kalau saya membuat pengajuan proposal untuk mencari sponsor di kegiatan touring saya. Nah buat kalian yang udah ajukan sponsor tapi masih belum direspon, masih belum diterima atau bahkan ditolak oleh calon sponsor, jangan berkecil hati karena mungkin program kalian ini masih belum sejalan dengan program dari sponsor tersebut. Jadi tetap semangat dan boleh coba lagi di kemudian hari. Oke, sekian dulu Q&A hari ini, dan buat teman-teman yang belum saya sempat baca Q&A-nya, belum saya sempat jawab juga Q&A-nya, nanti kita buka Q&A lagi di vlog berikutnya. Dan sekarang saya mau lanjutkan acara piknik saya di Taman Kota di Buenos Aires ini. Oke, stay safe dan salam adventure.